kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hati-Mu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Mari pengerja GBI House of Praise dan GBI Widuri beserta jemaat Tuhan, kita memperkatakan arti Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkai. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya!
Shalom Jembatan yang Kasih Tuhan, Happy Sunday! Selamat bergabung dalam ibadah online GBI House of Praise dan GBI Widuri. Hari ini, firman Tuhan akan dibawakan oleh Pastor Suhana Setiawan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara. Dimanapun saat ini Bapak Ibu Saudara berada, saya percaya ada sukacita yang luar biasa. Ada sorak-sorai kemenangan. Karena hari ini kita merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita datang beribadah kepada Tuhan. Kita mau memuji Dia karena Dia sungguh baik. Dia sudah mau mati bagi kita dan Dia bangkit bagi kita untuk memberikan kemenangan bagi kita. Haleluya. Woo, yeah. Yeah. Bersyukur buat kebangkitan-Mu Tuhan yang memberikan keselamatan bagi kami. Haleluya. Mari yang percaya umat Tuhan sama-sama katakan, yeah. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dipatahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kenanganku. Lambaikan tanganmu katakan, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Oh, katakan, Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku, ya Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, ya Tuhan Allah kenanganku. Katakan, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagi. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagi. He is so good to me. He is so good to me. Katakan, He is so good to you, Jesus. He is so good to you and me. Oh, He is so good to me. He is so good to you, Jesus. He is so good to you and me. Oh, Jesus. He is so good to you and me. Oh, Jesus. He is so good to you. He is so good to me. He is so good to you and me. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Kasih yang terindah, hati
yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari angkat pujian ini, katakan pada Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Oh, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari angkat kedua tanganmu, katakan, oh, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai.
Yesus Engkau ku kagumi. Mari sekali lagi katakan, oh karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Oh, Kau yang kami kagumi, hanya Kau Yesus, Allah penyelamat kami, Allah penolong kami, Allah keselamatan kami. Kami kagumkan Engkau, karya yang terbesar yang Kau lakukan di atas salibmu Tuhan. Kami bersyukur, oh menyembah-Mu Tuhan, memuliakan nama-Mu, meninggikan nama-Mu Yesus. Sebab hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak menerima segala pujian kami, segala sembah kami Tuhan. Sebab hanya Kau Tuhan yang mau berkorban bagi umat-Mu, bagi gereja-Mu. Hanya Kau Yesus Tuhan, dan keselamatan hanya ada di dalam-Mu. Keselamatan hanya ada di dalam-Mu bagi yang percaya, bagi yang percaya kepada-Mu Tuhan. Oh, Shandaramaya Sherebera, haleluya. Urianamaya Sherebe, Reka Shandaramor Yandaramo, haleluya. Oh, Riakashanda Karalamo, Irabashanda Ralamaralamaralabara, oh, Rianaralalaralabaralabara, oh, Rianaralalarala. Semua karena kasih-Mu, semua karena kemurahan-Mu, semua karena kebaikan-Mu Tuhan yang menyelamatkan kami. Oh, Riakashanda Karamo, Hiralamaya Shandaralabo, Rekashana, haleluya, haleluya. Oh, Rabashandaralabo, Rekashanda Karalabaralabaralabaralabaralabaralaba, Urianaralabaralabaralabaralabarala, Rekashandaralabaralabaralabarala, Oriakashandaralabaralabaralabarala, Oriananamaya Shereberalabo, Urianananananana. Haleluya, haleluya. Erashandananamaya, Irabashandaralabo, Riatakaralaba, Rekashandaralala, Oriananananana, Uriananamaya Sherebe, Uriakaralabaya Shandaralabaralaba, Robo Shendereberalabaralabaralabaralabarala, Urianananananana, Iranalala, oh, oh, oh. Kami sembah, kami muliakan, kami tinggikan, sebab hanya Kau saja.
Engkau saja. Oh rianana, rianana, oh sedeberanana, ira la la bara la bara la bara la bara la bara, oh rianana, rianana, yes, oh rianana, hallelujah. Worthy is the Lamb, seated on the throne, crowned now with many crowns. You reign victorious, high and lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Oh, worthy is the Lamb. Amen, amen. Seated on the throne, crowned you now with many crowns. You reign victorious, high and lifted up. Oh, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Oh, worthy is the Lamb, seated on the throne, crown you now with many crowns. You reign victorious, high and lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Come on, sing. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb, seated on the throne, crowned now with many crowns. You reign victorious, high and lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Mari angkat tanganmu, katakan, worthy is the Lamb, seated on the throne, crown you now with many crowns.
you reign victorious. High and lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. One more time, worthy. Worthy is the Lamb, seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious. High and lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Oh, worthy is the Lamb. Urabashata karala barala barala. Hirabashakata karala barala barala. Segala pujian kami, segala pengagungan kami hanya kepada Engkau Tuhan. Sebab Engkau layak menerimanya. Apa yang Engkau perbuat dalam kehidupan kami, orang-orang yang percaya kepada Engkau. Pengorbananmu, kebangkitanmu yang memberikan keselamatan dan yang memberikan kemenangan bagi kami. Semua oleh karena kasih-Mu, semua oleh karena kebaikan-Mu, semua oleh karena anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mendengarkan firman-Mu, urapi kami, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Bahkan juga nanti kalau sebentar kami akan perjamuan kudus, biar Tuhan Kau mengurapi kami, Kau layakkan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap mendengar firman-Mu di dalam nama Yesus. Yang percaya umat Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Hari ini kita merayakan hari kebangkitan daripada Tuhan Yesus, di mana Alkitab secara jelas menyatakan bahwa manusia telah jatuh di dalam dosa sejak Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan, yaitu dengan memakan buah pengetahuan dan yang baik dan yang jahat, dan ini merupakan kejatuhan manusia di dalam dosa. Dalam Roma 5 ayat 14 dikatakan begini, sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa kejatuhan manusia dalam dosa itu mengakibatkan kecenderungan yang jahat di mata Allah. Manusia selalu berbuat hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Bahkan Allah sendiri adalah Allah yang kudus, Allah yang suci, di mana sehingga Ia menginginkan setiap umatnya harus hidup penuh dengan kekudusan. Saat Musa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dalam perjalanannya Allah menuntun umatnya, dan banyak dari mereka umat Israel yang mati karena hidup tidak kudus atau melawan perintah Allah.
Setiap kali umat manusia berbuat dosa, ia harus disucikan dengan melakukan apa Bapak Ibu Saudara? Dengan melakukan pengorbanan penghapus dosa dan penghapus salah dengan mengorbankan anak lembu atau domba yang tidak bercacat celah. Dosa kita manusia ditanggung oleh darah domba atau darah lembu yang dipersembahkan, dan hal ini terjadi terus menerus sampai Kristus datang ke dalam dunia ini. Tanpa kematian darah domba atau lembu yang dipersembahkan, manusia akan hidup dalam dosa, dan Allah mengatakan kepada Musa, orang-orang tersebut harus dilenyapkan. Orang-orang tersebut harus dibinasakan dari antara bangsanya. Itu tercatat di dalam Imamat 18 ayat 29, di mana firman Tuhan dikatakan, karena setiap orang yang melakukan sesuatu pun dari segala kekejian itu, orang itu harus dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya. Artinya begini Bapak Ibu Saudara, tanpa pengorbanan tidak akan ada pengampunan. Dan tanpa pengampunan dari Allah sendiri adalah kematian kita sebagai manusia. Dalam Ibrani 9 ayat 22 dikatakan begini, dan hampir segala sesuatunya disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa pertumpahan darah tidak ada pengampunan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, pada hari ini kalau Jumat kemarin kita merayakan Jumat Agung, yaitu kematian Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus dia harus mati di atas kayu salib untuk menebus segala dosa, kesalahan daripada setiap umat manusia. Dan hari ini kita akan merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus. Di dalam Lukas 24 ayat 1 sampai ayat 12 dikatakan begini. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Dan mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termanggung-manggung karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan, yaitu malaikat Tuhan, dan mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa engkau mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepadamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang yang berdosa dan disalibkan, dan dia akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 muridnya dan kepada semua saudara yang lain. Bahkan perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdalena dan Yohana, dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun, lalu cepat-cepat dia pergi ke kubur itu, dan ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan ini janganlah kita mencari sesuatu yang sia-sia karena kita berpikir bahwa Tuhan itu tidak sanggup untuk menolong kita. Segala sesuatunya sudah terlambat bagi kita. Mungkin pada saat-saat ini kita merasa bahwa keluarga yang kita harapkan tidak bisa kita selamatkan. Mungkin kita berasa bahwa hutang piutang kita tidak bisa terbayarkan, dan kita hidup seperti orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, yang tidak kenal kuasa Tuhan, karena kita berpikir semuanya sudah terjadi dan sudah terlambat. Hari-hari ini di mana kita
di masa pandemi COVID-19 ini dan resesi ekonomi, berapa banyak orang yang hidup dalam kesia-siaan. Mereka sudah tidak mungkin lagi, sudah putus asa di dalam kesakitan mereka. Mereka sudah tidak, seolah-olah tidak ada pengharapan lagi. Mereka berasa percuma dan tidak bisa apa-apa dan berkata, tidak mungkin saya bisa sembuh. Selalu ada kata-kata tidak mungkin, tidak mungkin. Ada banyak hal di dalam Paskah ini Bapak Ibu Saudara. Seringkali kehidupan kita menjadi sia-sia dan kita menjadi orang yang putus asa. Oleh karena itu jangan sekali-sekali kita berkata, semuanya sudah terlambat. Ingat Bapak Ibu Saudara, di dalam Tuhan masih ada harapan. Sekalipun rencana kita, apa yang kita harapkan gagal oleh karena COVID-19 ini, tapi saya percaya rencana Tuhan dalam hidupmu dan hidupku tidak akan pernah gagal. Yang percaya katakan amin. Ingat, kematian saja bisa Ia kalahkan. Apalagi penyakit dan persoalan kita. Di hadapan Tuhan semuanya akan menjadi mungkin. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Bagi Dia segala sesuatunya mungkin terjadi. Oleh karena itu kita belajar Bapak dari pembacaan firman Tuhan dalam Lukas 24 ini. Yang pertama kita belajar bahwa kuasa Tuhan itu tanpa batas. Kuasa Tuhan tidak bisa dibatasi. Kuasa Tuhan tanpa batas karena Tuhan itu sudah bangkit di antara orang-orang mati. Yang percaya katakan amin. Allah itu sudah bangkit dari kematian. Bahkan kematian adalah batas terakhir dari kuasa hidup manusia. Siapapun tidak bisa memperpanjang umur manusia. Manusia hanya berusaha semaksimal mungkin. Tetapi ingat, otoritas atas hidup kita itu semuanya ada di dalam tangan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Setiap orang yang hidup dalam rancangan Tuhan adalah orang-orang yang istimewa bagi Tuhan. Apapun persoalanmu, satu kuncinya, percayakah saudara bahwa Tuhan bangkit bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita harus yakin Bapak Ibu Saudara, seyakin-yakinnya bahwa Allah itu berkuasa atas kehidupan saudara dan saya secara mutlak. Oleh karena itu ada lagu yang berkata, sebab Dia hidup pada hari esok, sebab Dia hidup ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup dalam hidupmu. Tuhan sudah menang atas kematian. Tuhan kita sudah menang atas segala yang mustahil. Tuhan kita sudah menang atas segala persoalan yang berat atas hidupmu. Mengapa kamu masih kurang percaya dalam hidupmu? Kuasa Tuhan dalam hidup kita ini berlaku bahwa Dia sanggup membebaskan hidupmu dan Dia bisa memberikan kita jalan keluar yang luar biasa. Pada saat kita mengalami jalan buntu, pada saat kita berseru, berserah kepada Tuhan, maka Tuhan sendiri akan membukakan jalan bagi setiap kita yang mengalami jalan buntu. Yang percaya katakan amin. Allah yang kita sembah bukanlah Allah yang mati. Yesus bangkit. Dia memberikan kesempatan bagi kita untuk mengalami kebangkitannya dalam segala perkara. Dalam setiap perkara, usaha, kesehatan, bahkan studi. Bahkan dalam segala sesuatu karena kita percaya ada kuasa kebangkitan daripada Tuhan Yesus. Poin yang kedua yang kita siap pelajari pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Kalau tadi pertama dikatakan kuasanya tidak pernah terbatas. Dia Allah yang sanggup untuk melakukan segala sesuatu yang tidak mungkin jadi mungkin dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah Dia menggenapi firman Tuhan. Dalam Lukas 24 ayat 7 dan ke-8 dikatakan begini, yaitu bahwa anak manusia itu harus diserahkan ke tangan orang-orang yang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Maka teringatlah mereka akan perkataan itu.
Di mana hari Jumat kemarin kita merayakan Jumat Agung. Dan pada hari yang ketiga Jumat, Sabtu, Minggu. Ya kan? Di mana Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Alkitab kita adalah firman Allah yang benar. Alkitab kita adalah firman Allah dan bukan merupakan suatu kebohongan. Banyak orang di luar sana mengatakan Tuhan yang Allah, orang Kristen adalah Tuhan yang mati. Dia tidak bangkit. Dusta itu Bapak Ibu Saudara. Yang kita percaya adalah Tuhan kita adalah Tuhan yang bangkit, Tuhan yang hidup. Memang dia harus mati untuk menebus segala dosa kesalahan kita. Memang dia harus mati bahkan dikuburkan untuk menebus segala sakit penyakit kita. Dan Alkitab yang berkata bahwa penggenapan firman Tuhan itu pasti akan terjadi. Di sini dikatakan bahwa Allah itu berbicara mengenai penggenapan firman Allah di dalam hidup kita. Dia sudah menubuatkan di mana dia pernah diejek oleh bangsanya sendiri. Dalam Matius 27 ayat 40 dikatakan begini, hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan yang mau membangunnya kembali dalam 3 hari. Selamatkanlah dirimu. Jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib. Di mana Tuhan Yesus diejek, diolok-olok. Kalau engkau anak Allah, engkau turun dari salibmu. Bahkan dikatakan bahwa engkau sanggup membangun kembali, merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam waktu 3 hari. Mereka lupa bahwa bait Allah adalah tubuh Kristus itu sendiri. Yesus sudah membuktikan bahwa dia sudah bangkit dan dia hidup. Kalau kita pernah datang ke tanah perjanjian dan kita melihat bahwa kubur Yesus itu kosong Bapak Ibu Saudara. Cuma tinggal kain kafannya. Oleh karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan, dalam kehidupan ini kita merayakan Paskah, kebangkitan Tuhan Yesus, kita harus juga bangkit dalam kehidupan kita. Jangan kita terus mengikuti arus karena keadaan ekonomi yang sulit karena pandemi COVID-19 yang belum berakhir, sehingga kita meragukan, menyaksikan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Sekalipun kita merasakan kok tidak ada hasil, kita bertanya kepada Tuhan, kenapa tidak ada pertolongan? Kita bertanya, buktinya mana kalau Tuhan itu bangkit? Kita harus belajar Bapak Ibu Saudara, bahwa kebangkitan Tuhan itu adalah penggenapan firman Tuhan. Di mana dia berkata dan dia sendiri yang menggenapinya. Penggenapan akan dibukakan Tuhan satu persatu. Apa yang kita baca hari ini mungkin kita nggak mengerti sekarang. Tapi suatu saat itu kita akan mengerti. Dan suatu saat itu akan berguna dan akan digenapi oleh Tuhan. Firman Tuhan berkata begini, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dalam Matius 18 ayat yang ke-18. Apapun beban hidupmu yang begitu berat, saya mau katakan lepaskanlah semuanya itu. Supaya kita bisa beribadah kepada Tuhan. Mungkin engkau sedang dikhianati. Mungkin pada saat ini engkau terganggu emosimu. Engkau suka marah. Bahkan sampai-sampai engkau tidak bisa tidur. Percayalah. Ketika engkau melepaskan seluruh beban dalam hidupmu, semuanya akan berjalan dengan baik. Di mana Tuhan akan buka jalan. Karena firman-Nya itu ya dan amin. Tapi kalau saudara tidak mau melepaskan apa yang menjadi hambatanmu, apa yang menjadi rintanganmu, maka saudara akan terikat terus-menerus. Oleh karena itu pada pagi hari ini Tuhan katakan lepaskan itu semuanya. Serahkan sepenuhnya kepada dalam tangan Tuhan. Biar dia yang beracara. Biar dia yang membukakan setiap jalan yang buntu. Yang percaya katakan amin. Poin yang ketiga Bapak Ibu Saudara. Dari kebangkitan Tuhan Yesus. Dikatakan begini Bapak Ibu Saudara. Bahwa kebangkitannya itu buat semua orang. Buat setiap orang yang percaya kepadanya. Dalam Lukas 27 ayat 10-12 dikatakan begini, perempuan-perempuan itu ialah Maria dan dari Magdala
dan Yohana dan Maria ibu Yakobus dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong. Dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian. Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Dan ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya ke dalam hatinya, apakah kiranya yang telah terjadi? Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, setiap orang ditawarkan hal yang sama tentang pemberitaan kebangkitan Tuhan Yesus. Setiap murid diberitakan hal yang sama. Tetapi hanya satu orang yang meresponinya, yaitu Petrus yang pergi cepat-cepat ke kubur itu. Berita salib adalah berita tentang keselamatan umat manusia. Tidak hanya untuk golongan tertentu, tapi untuk semua orang diberitakan berita tentang keselamatan. Tapi yang menerima keselamatan itu adalah orang-orang yang hanya mendengar dan percaya saja dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Keselamatan itu adalah mujizat Bapak Ibu Saudara. Siapa yang meresponinya, dia akan mengalaminya. Yang tidak percaya mujizat, jangan pernah bermimpi akan menerima mujizat. Kalau kita percaya bahwa mujizat, pastilah saudara akan mengalami mujizat di dalam kehidupanmu. Kapan itu, Pak? Saya sering mendengar itu, bahkan saya bosan untuk menunggu. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, waktunya itu terserah Tuhan. Ingat, semakin besar masalahmu, maka akan semakin besar mujizat yang akan Bapak Ibu Saudara-saudari alami. Semakin besar masalahmu, semakin besar mujizat yang akan terjadi dalam hidupmu. Hanya orang-orang yang meresponi Tuhan saja, dia yang akan diselamatkan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita renungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara. Di mana Tuhan berkata bahwa kebangkitannya itu buat semua orang yang percaya kepadanya. Dan dikatakan juga bahwa Tuhan sedang menggenapi firman yang ada di dalam firman Tuhan. Dan yang terlebih lagi adalah kuasa Tuhan itu tanpa terbatas. Siapa saja itu bisa menerima kuasa Tuhan asalkan dia percaya. Mari Bapak Ibu Saudara, saya berdoa. Ora labaya shika labaya sanda. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan pada pagi hari ini mengenai kebangkitan daripada Tuhan Yesus, di mana kuasa Tuhan itu tanpa batas. Kami percaya Tuhan, kematian-Mu adalah yang terbaik untuk menggenapi setiap firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab. Bahwa Engkau telah menggenapi setiap firman Tuhan yang ada tertulis di dalam firman Tuhan. Bahkan firman Tuhan itu untuk semua orang yang percaya. Pada pagi hari ini Tuhan, kami perserahkan segala kekhawatiran kami, segala masalah kami, segala sakit kami ke dalam tangan Tuhan. Supaya apa yang kami pikul ini semua kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Engkau yang beracara atas hidup kami Tuhan. Kami percaya semakin besar masalah yang kami hadapi, maka kami akan melihat semakin besar mujizat yang terjadi atas hidup kami. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati setiap jemaat-Mu yang ada di GBI House of Praise dan GBI Widuri Tuhan. Hamba berdoa Tuhan bagi mereka yang sakit Tuhan, sembuhkan oleh kuasa bilur-bilur Yesus. Bagi mereka yang sedang mengalami jalan buntu, Tuhan bukakan jalan buntu di dalam nama Tuhan Yesus. Bagi mereka yang sedang mengalami kekurangan, Tuhan cukupkan mereka Tuhan. Pertolongan-Mu tidak akan pernah terlambat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruhnya tubuh, jiwa, dan roh kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Dan kami percaya, kami serahkan apapun yang kami miliki
hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita masuk di dalam perjamuan kudus. Ora lapaya shika lapaya sanda. Kira lapaya shika lapaya sanda. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Mari Bapak Ibu Saudara, saudara sekalian kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Lalu ia mencah-mencahkan berkata, inilah tubuhku yang serahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Saudara-saudari kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persetujuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Saudara-saudari kasih Tuhan, bukankah cawan yang ada di tangan kita yang atasnya kita mengucap syukur ada persetujuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum sama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita mengucap syukur Bapak Ibu Saudara. Ora labaya shika labaya sana. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Ora labaya shika labaya laba 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 laba. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat. Kira lapaya sika lapaya sanda, kura lapaya sika lapaya sande. Diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah engkau di kota, diberkatilah bakul nasimu, diberkatilah buah tanganmu, apapun yang kau lakukan berhasil untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Kasih karunia alam palimpah, berkat damai sukacita, kesehatan, kesembuhan, kelepasan dari Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan manis Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian dari saat ini sampai Maranatha. Mari kita yang percaya sudah berkati, sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Saudara, selamat hari Minggu. Bulan ini kita merayakan Jumat Agung dan Paskah, yaitu kematian dan kebangkitan Yesus. Oleh sebab itu, pada edisi Voice of Pentecost hari ini, kita akan membahas mengenai apakah kebangkitan Yesus hoax. Semua orang di atas muka bumi ini memiliki hari kelahiran dan hari kematian. Tetapi jika bicara mengenai hari kebangkitan, hanya Yesus yang mempunyai hari kebangkitan dan kehidupan kekal. Oleh sebab itu inilah yang membedakan Yesus dengan tokoh agama lainnya. Hari-hari ini ada banyak sekali hoax yang beredar di sosial media. Tetapi tahukah saudara bahwa sejak pada zaman Yesus pun sudah ada hoax yang beredar mengenai kebangkitan Yesus. Jadi, apakah kebangkitan Yesus hoax atau fakta? Apa makna dari kebangkitan Yesus? Mari kita simak bersama. Kebangkitan Yesus adalah kekuatan utama iman Kristen. 1 Korintus 15 ayat 17 mengatakan, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Tanpa kebangkitan, kehidupan orang yang percaya kepada Yesus tidak mempunyai kuasa.
Iblis berusaha untuk menyebarkan hoax. Sebab jika Yesus tidak bangkit, maka dia bukan Tuhan. Dan ia tidak bisa memberikan keselamatan kekal. Maka iman percaya kita menjadi sia-sia. Iblis menyerang salah satunya dengan conspiracy theory yang mengatakan bahwa para murid bersengkongkol telah mencuri mayat Yesus sehingga kuburnya ditemukan oleh para wanita dalam keadaan kosong. Hoax itu dipercaya sampai sekarang. Sebagai saksi Kristus, kita harus bisa mempertahankan iman kita selain dengan pengalaman pribadi. Salah satunya ada dengan pembuktian secara fakta historis. Dua orang ahli apologetika Kristen telah menyelidiki berbagai fakta dan perdebatan tentang kebangkitan Yesus selama kurang lebih 30 tahun dan menyodorkan fakta-fakta yang dapat diterima dan diakui oleh para ahli sejarah, ateis, skeptik, dan bahkan rabi Yahudi. Nah, kita akan membahas hanya 5 fakta historis yang mereka temukan mengenai kebangkitan Yesus yang menyatakan bahwa isi dari teori konspirasi tersebut tidak benar. Fakta pertama adalah para wanita menjadi saksi hidup. Menurut tradisi Yahudi, wanita bukanlah saksi yang bisa dipercaya. Jika kebangkitan Yesus itu adalah rekayasa, persekongkolan, maka penulis kitab Injil harusnya memberitakan bahwa saksi pertama yang menemukan kubur Yesus kosong adalah murid-murid Yesus yang bergender laki-laki. Markus menulis apa adanya, bahwa memang para wanita lah yang pertama kali menemukan kubur Yesus kosong. Fakta kedua adalah kubur Yesus dijaga ketat oleh para prajurit. Bagaimana mungkin prajurit Romawi yang menjaga kubur Yesus bisa terlelap tidur dan tidak melihat murid-murid mencuri jasad Yesus? Matius 27 ayat 62-66 menyatakan prajurit Romawi telah menjaga kubur Yesus ketat, bahkan kubur itu dimeterai. Fakta ketiga adalah imam-imam kepala justru merekayasa kebohongan. Untuk menutupi fakta bahwa Yesus bangkit, maka imam-imam kepala menyuruh para penjaga membuat cerita bahwa murid-murid Yesus telah mencuri jasad Yesus. Ini membuktikan bahwa imam-imam kepala tidak menyangkali bahwa kubur itu kosong karena Yesus bangkit. Fakta keempat adalah murid-murid Yesus sedang dalam kondisi ketakutan. Bagaimana mungkin murid-murid yang sedang dalam ketakutan dan hilang pengharapan namun berani mencuri jasad Yesus? Justru mereka sedang menanti-nantikan apakah betul yang dikatakan Yesus bahwa ia akan bangkit di hari ketiga. Faktanya adalah mereka semua menjadi pemberita kebangkitan Yesus dengan berani, yakin, dan mati sebagai martir. Mana mungkin ada orang yang rela mati untuk suatu rekayasa kebohongan. Fakta kelima adalah bertobatnya Saulus dari pembunuh umat Tuhan menjadi pelayan Tuhan. Perjumpaan Saulus dengan Yesus dalam perjalanan menuju Damaskus membuktikan Yesus hidup dan bangkit. Sehingga Saulus yang menganiaya dan membunuh orang Kristen bertobat menjadi Paulus yang rela memberitakan Injil. Sekalipun dianiaya, dipenjara, dan ditindas, akhirnya mati sebagai martir. Sebenarnya masih banyak lagi fakta mengenai kebangkitan. Namun hanya dengan 5 fakta yang kita bahas sudah cukup mengkonfirmasi dan membuktikan bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar bangkit. Justru teori konspirasi pencurian mayat Yesus oleh murid-murid itulah yang hoax. Jadi fakta bahwa Yesus telah bangkit dari kematian membuktikan bahwa dia adalah Tuhan. Dan apa saja yang dikatakannya di dalam Alkitab adalah mutlak benar. Kuasa, kehidupan, dan kekekalan hanya ada di dalam dia. Dan ini memberikan pengharapan bahwa kita yang ikut mati di dalam Kristus akan dibangkitkan di dalam kebangkitannya. Sebab dia hidup ada hari esok yang penuh harapan. Dan kita pun memperoleh hidup yang kekal serta segala kelimpahannya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka linknya ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati.